Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, salam sehat, tetap semangat. Alhamdulillah, saat ini kita di penghujung Ramadan, 30 Ramadan 1441 Hijriah, di pagi hari yang cerah ini. Semoga ya insya Allah kita bisa menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan ini ya dengan sempurna, dan tentunya kita mendapatkan maghfirah serta dijauhi dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kita tentunya semoga kita dipertemukan lagi oleh Ramadan yang akan datang dalam kondisi yang sehat walafiat, dan kita juga bisa menjalankan ibadah dengan penuh keberkahan ya, dengan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita juga tentu terus berdoa semoga pandemi Covid-19 di Indonesia segera bisa kita akhiri, walaupun kita tahu bahwa data per hari ini sudah kurang lebih 20.000 penduduk Indonesia yang terinfeksi virus SARS-CoV-2, dengan 1.200 kurang lebih masyarakat kita yang telah meninggal dunia akibat virus SARS-CoV-2 ini. Kita tentu berharap bahwa melalui physical distancing, melalui social distancing, kita semua bisa mencegah, membantu pemerintah untuk mencegah terjadinya penyakit Covid-19, memutuskan mata rantai, dan tentunya kita sangat berharap pandemi ini akan segera turun setelah melalui puncaknya. Insya Allah mudah-mudahan hari ini atau saat ini atau minggu-minggu ini telah sampai pada puncaknya dan segera akan turun, sehingga kemudian kita bisa beraktivitas kembali. Tetapi bagaimanapun juga kita harus tahu bahwa the new normal after pandemi ya segera akan kita jalani. Ya, kita harus mampu beradaptasi dengan adanya virus SARS-CoV-2 di lingkungan kita. Ya, karena kita mengetahui pengembangan vaksin, pengembangan obat-obat terhadap SARS-CoV-2 ini masih terus dikerjakan, dan insya Allah mungkin ya insya Allah dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun setelah ditemukannya, setelah vaksin bisa dipergunakan, setelah vaksin bisa dipasarkan, insya Allah perlindungan kita terhadap infeksi SARS-CoV-2 ini menjadi semakin baik dan kehidupan kita bisa berjalan normal. Dan saat ini new paradigm, the new normal after pandemic Covid-19 harus segera kita jalani. Oleh karena itu, para ibu, para bapak, para bunda, ayah dan bunda yang masih belum memiliki keturunan, saya kira sudah saatnya ya kita tetap berikhtiar, kita tetap berusaha ya, gunakan paradigma new normal ini untuk tetap melakukan usaha, mencari pertolongan, datang ke klinik infertilitas, datang ke klinik Yasmin RSCM Kencana untuk mendapatkan pertolongan, mendapatkan pengobatan yang tepat, sehingga ayah dan bunda bisa segera mendapatkan keturunan yang diidam-idamkan. Tentu kami berupaya melalui riset dan inovasi yang kami kerjakan di IMERI, sakit yang ingin datang ke klinik Yasmin, silakan bisa mendownload aplikasi kartu kirap pada website www.bantujiwa.com.
www.bantujiwa.com. Di website ini teman-teman semua bisa mendownload aplikasi Bantu Jiwa. Saat ini khusus masih untuk Android. Insya Allah minggu-minggu depan akan kami luncurkan aplikasi untuk iOS, untuk iPhone. Dan bila ayah dan bunda telah mendownload aplikasi ini, segera isi tools self-assessment dan juga data hasil pemeriksaan, apakah itu rapid, apakah itu swab PCR untuk SARS-CoV-2. Nantinya kami akan mengeluarkan kartu kirap, kartu identitas regulasi PSBB, apakah itu kirap hijau, kirap merah, kirap kuning, sehingga nantinya ibu dan bapak bisa bergerak, bisa melakukan mobilisasi dengan aman bila mendapatkan kartu kirap hijau. Tetapi bila mendapatkan kartu kirap kuning dan kartu kirap merah, maka ayah dan bunda terpaksa harus menunda terlebih dahulu program-programnya. Silahkan melakukan isolasi mandiri atau karantina mandiri di rumah, dan nanti setelah 7 hari sampai 14 hari setelah pemeriksaan pertama, kembali melakukan pemeriksaan yang kedua untuk kemudian diyakinkan apakah kartu kirapnya, kartu identitasnya, apakah telah berubah menjadi hijau atau tidak. Karena bila kartu kirapnya telah berubah menjadi hijau, maka ayah dan bunda bisa leluasa untuk bergerak untuk mencari pertolongan ke klinik infertilitas terdekat, ke klinik Yasmin RSCM Kencana, agar mendapatkan pengobatan untuk segera hamil. Pada era pandemi COVID-19 ini, kami sudah menyiapkan bahwa ayah dan bunda tetap aman untuk menjalani program inseminasi, untuk menjalani program fertilisasi in vitro atau bayi tabung, untuk mendapatkan pengobatan membesarkan sel telur. Jadi jangan ragu, ya silahkan download sekali lagi aplikasi Bantu Jiwa di www.bantujiwa.com. Dapatkan kartu identitas regulasi PSBB Anda, kirap, apakah hijau, apakah merah, apakah kuning. Dan sekali lagi, jangan ragu, tetap ayah dan bunda berhak untuk mendapatkan pertolongan penanganan infertilitas, penanganan gangguan kesuburan, dan ayah dan bunda tetap dapat hamil selama masa pandemi. Walaupun banyak orang bertanya, silakan ayah dan bunda yang ingin bertanya boleh ngetik saja di chatnya. Walaupun banyak orang bertanya, amankah hamil selama masa pandemi ini? Jawabannya tentu insya Allah aman. Walaupun saat ini masih data yang ada masih sangat terbatas, evidence yang ada masih sangat terbatas, tetapi paling tidak bahwa virus SARS-CoV-2 saat ini tidak ditemukan di dalam cairan ketuban, virus SARS-CoV-2 tidak ditemukan di dalam plasenta, sehingga tidak ada transmisi vertikal dari ibu hamil yang terinfeksi SARS-CoV-2 atau ibu hamil yang menderita COVID-19 akan menularkan penyakitnya kepada janin yang dikandungnya. Oleh karena itu, sangat mungkin bagi para ibu untuk yang masih belum memiliki keturunan, untuk tetap dapat hamil pada era pandemi COVID-19 ini. Ya silahkan, bila itu terutama ayah dan bunda yang memiliki gangguan siklus haid misalkan. Dok, saya menstruasinya 2 bulan sekali. Dok, saya menstruasinya 6 bulan sekali. Dok, saya sudah 1 tahun tidak haid. Itu adalah tanda bahwa ibu mengalami gangguan ovulasi. Jadi, bila terjadi gangguan ovulasi, maka akan terhambat proses pematangan sel telur. Dan konsekuensinya, bila sel telur tidak matang, maka ibu tidak akan haid. Kalau ibu tidak haid, kalau sel telur tidak matang, maka akan amat sangat sulit sel telur untuk dibuahi oleh sperma. Oleh karena itu, gangguan haid merupakan salah satu tanda bahwa kemungkinan besar kesuburan ibu akan terganggu. Nantinya, kami akan melakukan pemeriksaan apakah penyebab gangguan haid ini
Apakah penyebab gangguan pematangan sel telur ini? Yang terbanyak saat ini adalah sindrom ovarium polikistik atau polycystic ovary syndrome atau PCOS. Ya, PCOS merupakan kumpulan gejala dari paling tidak 2 dari 3 gejala yang harus dipenuhi bila seseorang menderita PCOS, yaitu adanya gangguan ovulasi, ditandai dengan gangguan haid, adanya peningkatan hormon androgen, ditandai dengan tanda-tanda jerawat, pertumbuhan rambut berlebih, dan adanya gambaran ultrasonografi sel telur yang kecil-kecil. Ada pertanyaan, apakah normal haid hanya 3 hari? Ya, setidaknya yang harus ibu catat adalah siklus haid, jarak dari haid yang satu ke haid yang lain. Bahwa jarak antara haid paling tidak intervalnya harus antara 26 sampai 35 hari. Kalau intervalnya terlalu panjang, lebih dari 35 hari bahkan sampai 40 hari, tentu itu bertanda sel telur ibu tidak matang. Artinya terjadi gangguan pematangan sel telur. Lamanya haid yang normal adalah antara 3 sampai 7 hari. Kalau lamanya antara 3 sampai 7 hari, artinya produksi sel telur yang masih cukup baik, dinding rahim ketebalannya masih cukup baik, sehingga jumlah darah haidnya pun cukup normal. Jadi jangan khawatir, walaupun haidnya hanya 3 hari, yang penting datangnya teratur setiap bulan. Yang penting ibu haid setiap bulan. Ya, karena itu sangat penting bagi setiap orang, bagi setiap wanita untuk mencatat siklus haidnya, untuk mencatat kapan haidnya datang, kapan haidnya bersih setiap bulannya. Tentu saat ini banyak sekali aplikasi yang bisa membantu ya ayah dan bunda, ya para ibu semuanya, teman-teman semua, untuk mencatat apakah atau kapankah haidnya datang dan kapankah haidnya bersih. Jadi gangguan ovulasi atau gangguan pematangan sel telur merupakan salah satu penyebab yang paling sering sebagai penyebab gangguan kesuburan atau sebagai penyebab infertilitas. Kemudian yang kedua, selain mencatat siklus haid, para ibu, para bunda juga harus mencatat apakah haidnya ada keluhan nyeri. Apakah sebelum haid juga ada rasa nyeri? Apakah nyerinya berlebihan sehingga ibu tidak bisa beraktivitas? Apakah nyerinya berlebihan sehingga ibu harus masuk IGD? Apakah nyerinya berlebihan sehingga ibu harus dimasukkan obat dari anusnya? Nyeri haid merupakan salah satu tanda bila nyeri haidnya mengganggu aktivitas ibu. Ini merupakan salah satu tanda kemungkinan adanya endometriosis, kemungkinan adanya kista coklat. Oleh karena itu, sekali lagi saya menyampaikan di penghujung Ramadan ini, ya jangan lupa ayah dan bunda, khusus bagi ayah dan bunda yang belum memiliki keturunan, para bunda-bunda yang sehat kembali membuka catatan siklus haidnya. Apakah haidnya tidak teratur? Apakah haidnya ditemani atau terdapat rasa nyeri pada haidnya yang harus ditolong dengan obat, yang harus pergi ke instalasi gawat darurat? Karena itu artinya ayah dan bunda atau ibu harus segera mendapatkan pertolongan. Oleh karena itu, silahkan ibu dan bapak bisa ayah dan bunda bisa segera pergi ke klinik Yasmin RSCM Kencana untuk mendapatkan pertolongan bila ibu mengalami keluhan gangguan haid atau gangguan pematangan telur. Di samping itu, khusus untuk nyeri
nyeri haid ini pun harus segera dicari permasalahannya. Bila ibu telah menikah dan mengalami nyeri haid yang luar biasa yang mengganggu aktivitas, tentu harus sangat berhati-hati adanya kista endometriosis. Adanya kista endometriosis ini bisa mengganggu kesuburan, karena kista akan mengganggu kualitas sel telur. Kista endometriosis bisa mengganggu pergerakan sperma. Kista endometriosis bisa menghambat nempelnya embrio ke dalam rahim. Kista endometriosis merupakan salah satu penyebab gangguan kesuburan yang banyak pada wanita. Jadi dua hal ini ibu harus ingat ya, catat siklus haid teratur atau tidak, kemudian ada nyeri atau tidak. Karena siklus yang haid yang baik adalah haid yang teratur, haid yang tidak ada nyeri, kalaupun nyeri hanya 1-2 hari pertama saja. Bagaimana kita memberikan pertolongan? Khusus bagi bunda yang mengalami gangguan haid, yang mengalami haid tidak teratur, atau gangguan pematangan sel telur akibat sindrom ovarium polikistik, akibat polycystic ovary syndrome, maka kami akan melakukan pengecekan. Apakah benar kalau ini karena gangguan pematangan telur? Tentunya yang pertama kita harus mengobati. Harus mengobati dengan memberikan obat-obat yang membantu proses pematangan telur. Antara lain adalah kerjanya hormon insulin. Secara genetik, sindrom ovarium polikistik, polycystic ovary syndrome atau PCOS erat terkait dengan gangguan kerja hormon insulin. Oleh karena itu kita akan tanyakan apakah terdapat riwayat kencing manis di dalam keluarga ataukah tidak. Dilakukan pemeriksaan fisik apakah terdapat peningkatan haidnya keluar sedikit seperti flek. Yang paling penting, kalau dia datang setiap bulan secara teratur, artinya tidak ada gangguan pematangan telur. Yang jadi pertanyaan, mengapa darahnya sedikit? Darah yang sedikit bisa karena dinding rahim yang tidak tebal, bisa karena kualitas sel telur yang tidak terlalu baik, sehingga dinding rahimnya tidak cukup tebal. Pada kasus ini tentu ibu harus dibantu dengan pemberian obat-obatan untuk membesarkan sel telur. Ada lagi adenomiosis. Ya, adenomiosis adalah saudaranya endometriosis. Endometriosis yang terdapat di dalam rahim kita sebut sebagai adenomiosis. Adanya adenomiosis seringkali mengganggu terjadinya kehamilan, menghambat terjadinya kehamilan, di samping nyeri haid yang luar biasa. Oleh karena itu, pada ibu yang mengalami nyeri haid luar biasa juga harus dicari adakah adenomiosis. Dan bila terdapat adenomiosis, tentunya kita akan lihat apakah ibu keluhannya hanya nyeri saja atau ingin memiliki keturunan. Kalau hanya nyeri saja, mungkin pemberian obat-obatan cukup. Kita bisa memberikan obat-obatan yang mengandung hormon progesteron, Dynogest misalkan. Kita bisa melakukan pemasangan spiral yang mengandung hormon seperti LNG-IUS, levonorgestrel intrauterine system, Mirena misalkan. Tetapi bila ibu ingin memiliki keturunan, ingin hamil, tentu akan kita evaluasi seberapa besar adenomiosisnya. Apakah ini harus ditolong dengan bayi tabung? Apakah ini harus mengalami pembedahan? Prinsipnya harus dinilai terlebih dahulu seberapa besar adenomiosis. Vitamin yang bagus tentu multiple micronutrient, MMN, sangat baik. Seorang ibu yang ingin hamil memerlukan suplemen zinc yang cukup, suplemen kalsium yang cukup, suplemen vitamin D yang cukup, selenium, vitamin C, vitamin A, B, multivitamin, semuanya sangat baik. Apalagi pada kasus-kasus gangguan pematangan telur, konsumsi vitamin D3 paling tidak 2 kali 1000 international unit per hari sangat dibutuhkan. Karena itu akan membantu terjadinya merupakan salah satu hal yang penting untuk membantu terjadinya proses pematangan sel telur. Bagaimana kita kemudian membantu? Tentunya bila sel telur, proses kehamilan bisa terjadi. Ya, bisa dengan hamil alami, bisa hamilnya dengan proses inseminasi, bisa hamilnya dengan proses bayi tabung,
bila spermanya tidak baik atau saluran telurnya tidak baik. Oleh karena itu jangan lupa juga bahwa bila ingin hamil, sperma tetap harus diperiksa. Saluran telur harus diperiksa. Paradigma baru, new normal ya. The new normal in infertility, that the point that husband should be checked first. Jadi suami harus diperiksa pertama sebelum sang istri. This is the new normal in infertility. Jadi sperma harus diperiksa terlebih dahulu. Jangan melakukan apa-apa pada seorang perempuan tanpa ada data sperma. Ya, saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman saya semua di sini yang telah hadir. Ada Dr. Patrick, Dr. Anton Tanjung, ya semuanya yang hadir, bersempatan hadir pada sesi live pagi ini. Ya, ada pertanyaan. Telur saya banyak tapi kecil-kecil. Ya, apakah masih punya peluang untuk hamil? Ya, pasti, insya Allah. Ya, justru dengan sel telur yang banyak itu menandakan bahwa potensi seorang perempuan untuk hamil sangat besar. Ya, karena nomor satu, potensi kehamilan itu akan sangat mungkin terjadi bila si ibu memiliki sel telur yang banyak. Silakan ibu cek, kalau mau cek hormon, ada hormon AMH namanya, anti Mullerian hormone. Ibu bisa mengecek hormon AMH, kemudian masukkan ke dalam kalkulator saya. Kalkulator ICO, Indonesian Calculator Oocyte. Bisa di-download di Play Store, bisa di-download di Apple Store. Ibu akan tahu berapa umur biologis. Seorang penderita PCOS memiliki umur biologis yang lebih muda karena jumlah telurnya banyak. Hanya sayangnya, telur yang banyak ini tidak bisa besar sampai matang. Oleh karena itu, tugas kita pada pasien PCOS yang ingin hamil adalah bagaimana membantu supaya sel telur ini bisa matang. Ketika sel telurnya matang, saluran telurnya terbuka, minimal salah satu, tuba falopinya terbuka, spermanya bagus, maka kehamilan itu akan bisa datang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hilma Putri Lubis, ini sahabat saya dari Medan. Apa kabar, Dr. Hilma? Bagaimana Medan? Semoga sehat walafiat. Jadi Dr. Hilma ini juga salah satu pakar dalam infertilitas di Medan. Bagi teman-teman yang tinggal di Medan, silakan juga bisa berkonsultasi dengan Dr. Hilma bila diperlukan. Jadi kita kembali ke 2 poin pagi hari ini, yaitu haid yang teratur, nyeri haid, ya PCOS. Ya, kita kembali ke sana. Jadi kalau ada PCOS, ini ada pertanyaan, aplikasinya namanya ICO, Indonesian Calculator Oocyte, IKO, Indonesian Calculator Oocyte. Ini memang aplikasi yang saya ciptakan sehingga namanya ICO. Silakan cari di Play Store dan di Apple Store. Ibu bisa mengukur berapa umur biologis ibu, artinya telurnya makin banyak, peluang hamilnya makin baik. Ya, bagaimana caranya tadi saya sudah sampaikan, ya bagi pasien-pasien yang menderita PCOS atau menderita kista endometriosis, salah satu cara untuk hamil adalah dengan bayi tabung atau fertilisasi in vitro. Bagaimana caranya biar bisa bayi tabung pada saat pandemi ini? Ya tentu kita melakukan mitigasi. Kita lakukan mitigasi yang cukup ketat tentang COVID-19 ini. Silahkan ibu dapatkan KTP COVID. KTP COVID ini juga yang kami ciptakan. Namanya KTP-nya KIRAP. Kartu Identitas Regulasi PSBB. Ya, Anda bisa mendownload untuk mendapatkan KTP COVID ini. Anda bisa download di www.bantujiwa.com. www.bantujiwa.com. Sayang ini masih untuk Android, tapi silakan bila Anda punya Android, Anda download. Dan nantinya Anda akan mendapatkan apakah kirapnya hijau, apakah KTP-nya hijau. Ya, isi tools self-assessment, isi apakah pernah cek rapid test atau swab PCR. Dan kalau KTP Anda hijau, KTP suami Anda hijau, maka Anda boleh melakukan pertolongan infertilitas. Anda boleh ikut program bayi tabung. Anda boleh ikut program inseminasi. Ya, apa saja. Jadi ini merupakan salah satu cara yang kami lakukan untuk tetap dapat membantu ibu, tetap membuka akses pelayanan infertilitas, tetap memberikan kualitas layanan infertilitas yang baik untuk membantu ayah bunda yang belum memiliki keturunan. Ya. Dan terakhir, saya kira tetap semangat, ya selalu berpikir positif. Salah satu yang sangat penting juga adalah mengelola stres. Karena kita tahu, ya, data yang kami kerjakan di klinik Yasmin RSCM Kencana, 22-23%
pasangan yang mengalami gangguan kesuburan itu mengalami anxiety, mengalami stres. Ya, oleh karena itu dengan adanya pandemi biasanya semakin ditunda program untuk hamil akan semakin meningkatkan stres. Lebih dari 70% ya pasangan infertilitas di Amerika extremely upset, ya sangat sedih, sangat kecewa karena program kehamilannya ditunda. Oleh karena itu the new normal on infertility treatment right now, silakan datang lakukan mitigasi COVID-19 yang baik. Tanggalnya dapat kapan, bersihnya kapan, dan jangan lupa lagi, adakah nyeri haid yang mengganggu kehidupan, yang mengganggu aktivitas, ya. Kalau ada nyeri haid yang mengganggu aktivitas, tentu harus dilakukan pengobatan, karena ini artinya Bunda mengalami kista endometriosis. Ya, mungkin juga terdapat adenomiosis. Biasanya adenomiosis nyerinya lebih luar biasa. Selain nyeri pada haid, adenomiosis juga menyebabkan nyeri saat berhubungan seksual. Adenomiosis juga menyebabkan nyeri saat ibu buang air kecil atau saat buang air besar. Dan bila didapatkan adenomiosis yang sangat besar, maka mau tidak mau harus dilakukan pembedahan. Dan pembedahannya sebagian besar adenomiosis kami melakukan pembedahan dengan laparotomi. Karena dengan laparoskopi ada kelemahannya, cukup sulit untuk melakukan pembedahan adenomiosis menggunakan laparoskopi. Biasanya kami melakukan pembedahan adenomiosis dengan laparotomi. Kita lakukan reseksi adenomiosis ya dengan OSADA teknik. Cukup banyak ya publikasi kita melaporkan cukup banyak pasien-pasien dengan adenomiosis yang bisa hamil pasca reseksi adenomiosis. Ya. Dan ya ini ada lagi satu lagi Ibu Olin Hai sudah 5 kali keguguran. Ya ini sekali lagi, bila sudah 5 kali sudah mengalami keguguran berulang kali, yang pertama pastikan kehamilan kegugurannya terjadi pada usia berapa minggu kehamilan. Apakah pernah dilakukan ultrasonografi? Apakah pernah didapatkan adanya denyut jantung pada saat dilakukan USG, sehingga kita yakinkan yang pertama hamilnya berapa bulan. Apakah kehamilan itu di bawah 3 bulan? Apakah kehamilannya di atas 3 bulan? Apakah sudah ada kantong? Apakah sudah ada denyut jantung? Akan sangat berbeda bila baru tes pack saja positif kemudian tiba-tiba hilang. Jadi nomor 1, yakinkan kehamilannya umur berapa minggu. Yang kedua, dicari penyebabnya apa. Sebagian besar kegagalan kehamilan di bawah 8 minggu itu karena produk embrionya tidak normal. Bisa karena faktor sperma, bisa karena faktor sel telur. Tetapi kalau di atas 8 minggu, tentu ada faktor lain yang harus kita cari. Apakah ada kelainan vaskularisasi, kelainan pembuluh darah di dalam rahim yang menyebabkan embrionya tidak berkembang. Harus dicari apakah ada sindrom antifosfolipid. Kita harus lakukan pemeriksaan antibodi antikardiolipin. Kemudian dilakukan pemeriksaan teropong ke dalam rahim. Adakah kelainan di dalam rahim? Adakah kelainan hormonal, adakah kelainan imunologi. Jadi sangat banyak investigasi yang harus kita kerjakan. Lakukan juga pemeriksaan sperma, apakah ada kelainan fragmentasi DNA sperma. Recovery pasca laparotomi umumnya 6 bulan. Ya. 6 bulan pasca pembedahan reseksi adenomiosis pasien bisa hamil, bahkan bisa hamil spontan. Kalau kita melakukan pembedahan dengan baik, saluran telur yang kita jaga tetap terbuka, spermanya normal, maka pasien pasca reseksi adenomiosis pun bisa hamil normal. Sebagian ada lagi yang harus ditolong dengan bayi tabung kalau reseksi ini menyebabkan saluran telur atau tuba falopinya tersumbat. Saya kira demikian para sahabat semuanya, sahabat ayah dan bunda dimanapun berada. Senang sekali kami bisa bertemu dengan ayah bunda semua pada pagi hari ini. Jangan khawatir, datang ke RSCM, silakan datang, bisa download aplikasi Bantu Jiwa www.bantujiwa.com. Silakan download, dapatkan kartu kirap, kartu regulasi, kartu identitas regulasi PSBB. Dan silakan bertemu di RSCM Kencana. Semoga ayah dan bunda yang belum mendapatkan keturunan bisa segera hamil pada penghujung Ramadan ataupun pada bulan Syawal nanti. Dan mari kita berdoa, semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
dan kita diampuni semua dosa dan kesalahan kita semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat pagi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Salam sehat, tetap semangat, salam 2 jari, salam positif. Semoga tetap hamil walaupun di masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.